adalah mendiang Paus Yohanes Paulus pertama yang pernah bertutur tentang imam. Dia bilang, seorang imam itu kerap diperlakukan seperti bola, namanya bola kaki. Jika masih dalam keadaan kencang, apalagi masih baru, bola itu akan selalu menjadi rebutan. Orang akan berlomba untuk mengejar, untuk menendang, dan memukul. Tapi, begitu bola itu kempes, tidak banyak lagi yang mempedulikannya. Bola itu akan ditinggalkan begitu saja di salah satu pojok lapangan. Berikutnya mungkin akan dibuang dan diinjak orang. Nasib seorang imam kerap tidak jauh berbeda dengan bola-bola itu. Kata Paus yang sepanjang sejarah gereja Katolik mengemban tugas dengan masa paling singkat, kalau tidak keliru 30 hari. Saya bukan pesepak bola seperti veteran di sana, Romo Bempi dan beberapa teman. Saya juga bukan bola maniak tingkat super, tapi saya suka menggunakan ilustrasi ini karena terinspirasi dengan beberapa hal. Kalau kita mundur sejenak, menengok ke belakang, maka tentang semenari dan bola ini ada satu masa di mana orang kenal idiom ini. Bola adalah semenari, semenari adalah bola. Itu dulu, in illo tempore. Lanjutannya adalah tradisi yang saban tahun terulang, yakni tendangan bola pertama yang selalu mengawali hajatan pesta famili pada setiap tahunnya untuk sesi pertandingan sejak awal tahun 2000-an ketika acara ini mulai digelar. Kalau soal ETMC yang sekarang sedang berlangsung di Lembata itu nanti lain waktu lagi. Berikutnya, paralelisme imam dan bola ini hemat saya cukup relevan dengan perayaan Dies Natalis ke-93 tahun ini yang disandingkan dengan perayaan perak imamat Romo Sil, Romo Stef, Romo Roni, Romo Domi, Romo Ricard, yang berarti bola-bola imamat mereka telah berguling melewati 300 bulan, 1.300 pekan, atau setara dengan 9.125 hari. Dan hebatnya, bola-bola imamat itu masih kencang. Itulah sebabnya bola-bola imamat mereka leluasa berguling kemanapun, menyentuh, menyentak sendi-sendi kehidupan umat. Mula-mula berguling ke paroki, lalu lenting ke universitas dan ruangan kuliah, melesat kencang ke seberang, bahkan sampai negeri Alpen. Lalu beberapa pantul lagi ke sekolah dan ruangan kelas. Dan bola-bola itu berguling lagi hingga ke kebun, kandang, kolam, dan bengkel. Tak terasa sudah 25 tahun bola-bola imamat itu berguling. Dan akan terus berguling. Kenapa? Karena dilarang kempes. Sesuatu yang layak disyukuri dan pantas untuk kita rayakan. Hal lain yang menginspirasi saya dari tuturan Paus Yohanes Paulus pertama ini adalah fakta sejarah yang tidak terbantahkan dari lembaga ini dalam melintasi waktu dan peristiwa. Fakta itu adalah bahwa biarpun pimpinan atau para formaturnya silih berganti, pergi dan datang, datang dan pergi, bahkan pergi untuk selama-lamanya dan tidak kembali, visi misi sebenarnya ini tidak berubah dan tidak akan pernah berubah, yakni terwujudnya calon imam yang tekun, membina diri,
menjadi pribadi yang matang dan seimbang dalam 5 aspek, 5S, memiliki kedisiplinan, ketaatan, keugaharian, mencintai kerja tangan, tanggap dan kritis terhadap tanda-tanda zaman, dengan mencontoh Yesus Kristus bersama bundanya Maria, serta Santo Yohanes Beckmans, pelindung seminaris menuju imamat. Ibarat pemain bola kaki yang harus fokus menggiring dan mengolah si kulit bundar untuk menghasilkan gol dan mencapai kemenangan terindah, demikianlah seluruh seminaris yang tengah mengalami proses pendidikan di lembaga ini, sejak dulu, sekarang, dan selamanya, mereka dibina, didampingi, dididik, dibentuk agar pada waktunya siap dan layak menggapai bola imamat, bukan bola-bola yang lain, bola teknokrat, birokrat, bukan pula bola politisi dan pebisnis dan lainnya. Seperti seorang pemain depan yang tidak boleh kendor semangatnya untuk menciptakan gol dan meraih kemenangan, demikianlah hendaknya semangat dan optimisme setiap seminaris dalam menggapai bola imamat. Tidak boleh kendor, apalagi kempes. Mereka mesti fokus dengan tujuan keberadaannya di tempat ini. Saudara-saudariku sekalian, visi ini sejalan atau senada dengan apa yang pernah dituturkan atau dimanatkan oleh Pater Franz Cornelissen SPD pada hari pengresmian seminar ini di tahun 1929, bahwa tujuan pendirian seminar ini adalah membimbing anak-anak negeri menuju imamat dalam gereja Katolik. Itu dia bilang pada resmian seminar ini 93 tahun yang lalu. Hemat saya, kata-kata ini ibarat tendangan bola pertama dari sang founding fathers. Cornelissen mengatakan bahwa menggapai bola imamat atau menjadi imam adalah tujuan utama dari pendidikan seminar ini. Meski dalam prosesnya tidak semuanya sukses atau berhasil menjadi imam. Seperti setiap tendangan ke arah gawang tidak selalu menghasilkan gol, tapi selalu ada yang nyasar, bahkan nyasar sampai di dolu, gagal membuahkan gol. Seringkali juga ada yang offside dan bunuh diri. Tersirat Pater Cornelissen mau bilang, segala sesuatu, baik manusia maupun barang atau benda yang ada di sini, di seminar ini, semuanya bertujuan untuk membantu para seminaris ini menjadi imam. Jadi, siswa seminari adalah segala-galanya di sini. Preses, kepala sekolah, prefek, komite sekolah, suster, guru, pegawai, karyawan-karyawati, mereka dan kami semua ada di sini demi anak-anak ini. Semuanya karena dan demi para seminaris. Anak-anak, sudah tahu atau baru tahu? Sudah tahu ya? Semua yang ada di sini, manusia maupun barang, itu karena dan demi. Tidak kurang, tidak lebih. Semua yang ada akan diadakan bukan untuk apa-apa, bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk para seminaris, calon-calon imam. Dengan semua yang ada, kita berharap dan terus berjuang mewujudkan mimpi-mimpi besar dari para pionir seminar ini. Dan sejarah mencatat bahwa sebagian besar anak-anak negeri yang pernah dididik di lembaga ini berhasil meraih bola-bola imamat yang membanggakan. Adalah suatu kewajiban moral tanpa nego untuk dalam cara tertentu terus mewujudkan cita-cita dan harapan dari para pendiri seminar ini. Saya kira kita sepakat. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang saya kasihi, dengan mengusung tema dalam Yesus dan bersama Bunda Maria, kita pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Kita merayakan Dies Natalis ke-93 seminar ini. Sesungguhnya tema ini
melengkapi tema Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-77 yang diberi nafas Injili oleh seksi liturgi, sehingga memberikan dua cita rasa, nasionalis dan spiritualis. Menurut saya, tema ini menggambarkan keyakinan tak tergoyahkan, juga semangat dan optimisme serta harapan yang kokoh kuat bahwa sama Bunda Maria, Bunda yang berduka, yang pestanya dirayakan hari ini, sebenarnya kita ini mampu melewati saat-saat tersulit, bisa mengatasi ujian-ujian paling berat, sehingga lembaga ini tetap eksis, terus fokus dengan visi misinya, mendidik bentuk anak-anak negeri ini untuk menggapai bola-bola imamat. Hal yang sama terjadi juga dalam ziarah imamat Sir, Romo Stef, dan teman-temannya. Bagaimana mereka terus merawat bola-bola imamat mereka, meski tidak bebas lepas dari pengalaman jatuh, pengalaman gagal, dan nyaris putus harap, tapi keyakinan akan penyertaan Bunda Maria, Ratu para Imam, telah menghantar mereka tiba di tahun ke-25 perjalanan imamatnya. Pertolongan Bunda Maria telah memungkinkan mereka untuk lebih cepat pulih dan lebih kuat bangkit. Dan bagaimana mereka cepat pulih dan kuat untuk bangkit, untuk sebentar kita akan mendengar langsung dari Romo Stef yang mewakili keempat temannya yang lain. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, memang tidak mudah menghubungkan perikop Injil Yohanes hari ini yang cuma 2 ayat, bacaan pertama cuma 2 ayat saja, yang menggambarkan adegan mengerikan tapi juga mengharukan di puncak Kalvari, dengan perayaan kita hari ini yang bernuansa sukacita dan syukur. Tapi refleksi saya menemukan bahwa ada satu pesan kuat yang bisa mempertautkan dua situasi yang kontras ini, yakni bahwa salib dan penderitaan adalah bahagian yang tidak terpisahkan sama dalam perjalanan hidup Bunda Maria sebagai Bunda Sang Juru Selamat, juga bagian yang tidak terpisahkan dalam hidup manusia umumnya, hidup saya, hidup Anda semua, kita semua, juga dalam ziarah panjang 93 tahun lembaga ini dan 25 tahun perjalanan imamat para jubilaris, Romo Stef dan teman-temannya. Jalan salib dan penderitaan adalah jalan yang harus dilalui sebelum tiba pada kemenangan dan kemuliaan serta sukacita. Dan Maria Bunda Berduka mengajarkan cara terbaik melintasi jalan itu, yakni dengan mengenakan tongkat kesetiaan dan alas kaki ketaatan. Dan itu sabda Yesus dari atas salibnya sungguh meneguhkan dan membesarkan hati kita. Itulah ibumu. Artinya, sejak saat itu, Maria didaulat menjadi bunda kita, bunda gereja, Ratu para Imam, yang tiada henti menuntun ziarah hidup putra-putrinya. Oleh karena itu, saudara-saudariku sekalian, sudah selayaknya dalam nama Yesus dan Bunda Maria, kita bersyukur atas penyelenggaraan Tuhan. Berterima kasih atas pemeliharaan dan penyertaannya, bukan cuma 25 tahun atau 93 tahun, tapi untuk selama-lamanya. Selayaknya pula, hari ini menjadi saat beramat bagi seluruh keluarga besar komunitas ini, melihat dan merasakan keagungan Tuhan yang telah menuntun sekian jauh perjalanan sebenarnya ini. Kita pun yakin, bahkan seyakin-yakinnya, bahwa keagungan kasih Tuhan itu akan terus bersinar bagaikan intan warna-warni dalam hati setiap insan pencinta sebenarnya ini. Doa dan perlindungan Bunda Maria akan menjadi suntikan energi rohani yang dialirkan tanpa henti dalam lintasan sejarah lembaga ini, baik bagi para pengabdi pun bagi setiap anak negeri yang tengah ditempa, dididik, dibimbing di sini agar layak menggapai bola-bola imamat di suatu hari nanti. Fluid sudah berbunyi. Tandingan babak berikut akan segera dimulai lagi untuk menjemput kemenangan terindah. 40 tahun, 50 tahun untuk para jubilaris dan 100 tahun untuk seminari ini. Dirgahayu Seminari Santo Yohanes Berkman Stora Belu dan Prosiat bagi para jubilaris kasih.